Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Minggu lalu kita membahas mengenai variabel dan hari ini kita akan membahas percabangan pada JavaScript. Langsung saja kita mulai masuk ke materinya. Nah, bayangin kalau program kamu tuh kayak orang lagi naik motor. Pas dia lampu merah, itu dia bakal stop. Kalau misalnya lampunya kuning, ya kita posisi siap-siap kan. Kalau lampunya hijau, itu jalan. Nah, coding tuh kayak gitu. Jadi ntar bakal ada aksi yang berbeda-beda, itu nyesuaiin dari kondisi yang udah ditentuin. Kalau nggak ada percabangan kayak gini, kode kita tuh bakal lurus-lurus aja gitu, kayak jalan tol tapi nggak ada exitnya. Nah, itulah kenapa percabangan itu penting. Sekarang kita bakal kasih contoh lah ya, kalau percabangannya itu gimana. Di pemrograman lain ya kita sudah biasa pakai if else kan. Nah, di JavaScript juga gitu. Contoh di sini, kita tadi mau bikin kalau lampu merah dia berhenti, kalau lampu kuning dia siap-siap, kalau hijau dia jalan. Udah, tinggal if. Pertama kita bikin variabel dulu, lupa. Jadi kita bikin misal cons lampu sama dengan merah misal. Nah, titik koma, if lampu sama dengan merah, ntar yang keluar itu adalah, oh iya ding, satu lagi apa itu, cons, nama itu kondisi, bukan kondisi, action lah ya, cons action. Enggak sih, kalau misalnya ini mending pakai let action sama dengan misal di awal tuh kita defaultnya pakai stop kayak gini. Oh enggak usah pakai extending, gini aja, if lampu sama dengan merah console.log, enggak, jangan console.log deh, document.get element by id, misal kita kasih nama demo titik inner html sama dengan, nah, stop. Else if, nah tadi kan kalau misalnya dia lampu merah dia bakal berhenti, berarti kalau misalnya dia lampu kuning, nah jadi else itu maksudnya tapi jika, nah else if dalam kurung lampu sama dengan, bentar ini diubah jadi string dulu, nah ketik kuning. Oke, document dot get element by id demo titik inner html sama dengan siap-siap. Nah, else, nah ini maksudnya apa, misal bentar ini kita selesai dulu, else kita ini kita copy terus Ctrl C Ctrl V, ini kita ubah jadi jalan. Nah, penjelasannya itu gini, kalau lampunya itu merah dan jadi nanti dia bakal nulisnya stop, tapi kalau lampunya itu kuning dia bakal siap-siap, kalau enggak ya udah jalan. Nah, simpel kan. Nah, jadi buat percabangan tuh sesimpel kayak gini doang, pakai if else, dan ini yang paling sering dipakai. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke metode berikutnya, yaitu penggunaan switch. Nah, ini kita bakal nyontohin yang bagian switch. Contoh di sini kita bikin variabel hari. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Nah, kita bakal bikin switch. Jadi kayak apa ya? Kayak switch itu jadi mungkin buat bikin semacam skenario dalam sebuah kode. Contoh, kalau misalnya case-nya tuh skenario Senin, terus bentar. Kalau misalnya ini ya, kan ada case Senin, case Selasa, Rabu, Kamis. Hari kerja semangat. Nah, itu maksudnya kalau harinya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dalam skenario, kalau ya ini tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya dia bakal keluar hari kerja semangat, terus break. Kenapa? Karena kalau enggak ya
Ini loop bisa dibilang. Ini harus dikasih break ya sesuai nama biar berhenti. Nah, terus kalau skenario Jumat, ya udah dia bakal keluar hampir weekend, tahan. Nah, jadi karena ini hari Jumat ya dia bakal masuk ke skenario Jumat yang mana bakal keluar ini console.log hampir weekend, tahan. Terus break. Terus kita masuk lagi ke skenario berikutnya. Kalau misal skenario itu dia hari Sabtu atau Minggu, maka dia bakal keluar output waktunya rebahan, terus break. Nah, kita bikin defaultnya nih, hari tidak valid. Kenapa? Kalau seandainya dia gak ada di ini, kan pilihannya ada skenario ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu case-nya. Nah, kalau katakan dia malah masuk, katakan inputnya itu bla 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 gitu, dia bakal keluar ini hari tidak valid karena nggak ada di skenario, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas yang switch kan sama if else. Nah, sekarang aku bakal kasih contoh nih, operator logika di percabangan. Nah, jadi percabangan itu bisa dipakai juga buat kalkulasi operator logika. Contoh di sini kita bakal ngitung nih diskonan gitu. Nah, pertama ada variabel di sini, let member sama dengan true. Jadi dia ini member. Nah, terus saldo dia berapa? 12.000. If jika member, dia ini member, if member. Nah, berarti kalau dia ini member dan kalau saldo dia itu di bawah 10.000. Nah, jadi nanti dia bakal dapat ini diskon 30% aktif. Nah, kan ini jadi penjelasannya dia member. Nah, dan saldo di bawah 10.000, apa tuh, di atas 10.000. Nah, kebetulan kan 12.000 lebih besar dari 10.000 ya, dia bakal dapat diskon 30% aktif. Nah, outputnya bakal kayak gini. Kalau misalnya dia nggak member terus dia nggak dapat saldo, ya udah dia nggak akan dapat diskon ini. Nah, jadi operator logika tuh fungsinya bisa dipakai di percabangan tadi ya, jadi kayak gitu.